Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali beribadah. Oleh karenanya mau jadi mahasiswa niatkan ibadah, jadi suami niatkan ibadah, jadi wakil rektor bidang SDM yang saya hormati Pak Bambang Agus niatkan ibadah, jadi takmir masjid Pak Dr. Rizal Mustasir juga niatkan ibadah. Jadi apapun niatkan ibadah. Jadi nikmat, ya. Mau dibully, mau dipuji, tidak jadi tujuan, ya. Jadi pemimpin itu makhluk panggung, jadi pasti disorot, dikomentari. Jadi itu sudah sunatullah. Dasar pemimpin Islam yang kedua yang saya gunakan adalah bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada saya karena Allah kehendaki, dan Allah juga akan cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Akan dicabut kekuasaan karena SK-nya selesai, akan dicabut kekuasaan karena sakit, akan dicabut kekuasaan karena satu dan lain hal, ya. Jadi itu adalah yang kedua di Ali Imran ayat 26, ya. Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wahai Allah pemegang kekuasaan, Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Enggak kamu coblos juga yang menang, tetap yang tidak kamu coblos. Itu artinya Allah sudah menunjuk bahwa yang jadi rektor, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, yang jadi jodoh kamu, ya itulah yang Allah tentukan, ya. Syariat ketiga yang kita gunakan dalam kepemimpinan syariat Islam adalah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Buat apa saya jadi gubernur kalau hanya modal sehari-hari pencitraan tanpa solusi, ya. Buat apa jadi pemimpin, buat apa jadi apapun kalau hidupnya hanya sekadar gelar saja tanpa ada manfaat. Manfaat itu bisa dengan waktu, memberi manfaat dengan ilmu, memberi manfaat dengan kekuasaan, memberi manfaat dengan harta. Pilih sendiri kebermanfaatanmu. Untuk mahasiswa tentulah harta belum maksimal, kekuasaan belum didapat, ilmu juga pas-pasan. Nah, berilah kebermanfaatan dengan waktu, memperjuangkan gelisah-gelisah rakyat dengan situasi-situasi hari ini terdepan, menarasikan kebenaran dan pembelaan. Itu tugas mahasiswa. Saya dengan waktu, makanya ke sini, dengan harta, alhamdulillah dicukupkan, dengan kekuasaan, itulah yang saya lakukan, itu menjadi dasar. Jadi niatkan ibadah, yang kedua kekuasaan itu hanya sementara yang Allah berikan, jadi jangan macam-macam. Yang ketiganya adalah berilah kebermanfaatan. Nah, kembali ke bulan turunnya Al-Quran ini, saya titip ke adik-adik bahwa Al-Quran itu kurang lebih ada 6 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini lakukan perbanyak tilawah, membaca. Tapi kita tahu tidak semua orang membaca memahami juga, ya. Kadang-kadang hanya baca karena dibaca. Tapi lebih baik membaca daripada tidak, walaupun hanya 1 ayat. Level berikut setelah tilawah adalah tafhim, faham, ya, FHM, faham. Jadi mudah-mudahan memahami artinya, seperti beberapa ayat yang tadi saya sampaikan. Setelah tafhim, naik kelas lagi, yaitu tanfis atau mengamalkan. Jadi apa yang diajarkan, apa yang dibacakan, setelah dipahami, kemudian dilaksanakan. Yang keempat, saya doakan tahfiz, bisa hafal 1 juz, 12 juz, 30 juz, dan lain sebagainya. Di Jawa Barat ada program 1 desa 1 hafiz Quran.